Yang kami hormati Kasih Perhutanan Sosial Dinas Perhutanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta tim. Yang kemudian yang kami hormati Kepala Tahura yang diwakili oleh KRPH Tanjung. Kemudian kami hormati PKSM wilayah Desa Tanjung. Mitraan konservasi, karena ini adalah wilayah konservasi. Mungkin bapak-bapak semua sudah tahu ya, kalau memang Pian ini berada di kawasan konservasi, kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh Tahura Sultan Adam, yang saat ini diberi kewenangan untuk mengelolanya. Apakah dengan dikelola oleh Tahura itu pian-pian kada kawa umpat begawi? Ya ada, harus tetap umpat begawi dan malah diberikan akses legalnya, Pak. Selama ini mungkin Bapak tidak ada, kalau kita bicara kawasan hutan, Bapak-Bapak sekalian, mungkin kalian sudah tahu, kita tidak mungkin pemerintah mengeluarkan adanya sertifikat atau hak milik, karena itu tidak dibenarkan melalui peraturan yang ada. Jadi bagaimana caranya pian-pian berataan ini kawa juga punya hak seperti teman-teman di luar kawasan hutan yang bisa mempunyai surat yang membuktikan bahwa pian ini berhak mengelola di sini. Memang namanya bukan hak milik tapi hak kelola. Dan itu sama, Pak, kuatnya dengan sertifikat, karena itu akan diakui oleh negara dan diakui oleh peraturan undang-undang yang ada. Negara tidak mungkin menutup mata, Bapak Ibu sekalian, bahwa dimanapun di seluruh Indonesia ini kawasan hutan itu pasti ada masyarakatnya, Pak. Pasti ada masyarakatnya. Nah, contohnya pian-pian ini di sini kan. Padahal ini kawasan konservasi lagi nih. Kalau kita bicara kawasan konservasi nih, Pak, ya, kawasan hutan ini sebenarnya tingkatannya ini sebenarnya paling nggak boleh diganggu sebenarnya. Nggak boleh diganggu karena apa? Karena konservasi ini daerah penyangga, Pak, penyangga kehidupan orang banyak. Kalau kami bilang tuh di kehutanan itu buffer zone-nya. Kita tuh menyangga banyak kepentingan hajat hidup orang banyak. Misalnya dari apa? Sumber daya airnya, kemudian dari pemenuhan oksigennya, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, jadi memang kalau kita bicara tingkatan fungsi kawasan hutan itu ada namanya, mungkin Bapak, hutan produksi, ada hutan lindung, yang itu kan termasuk hasil hutan bukan kayu. Jadi kan nggak usah mikirin kayunya, pian mikirkan yang lainnya yang bisa menghasilkan selain kayu. Contohnya kalau selain aren ada juga nanti misalnya kemiri, buah kemiri, bisa juga nanti cengkeh, bisa jambu mete, bisa madu, bisa juga jasa lingkungannya, wisatanya. Kalau di sini punya potensi wisata, itu juga pian bisa kembangkan nanti. Nah, tapi persyaratannya tadi itu, Pak, kalau Bapak-Bapak sekalian ingin kami fasilitasi dengan adanya bantuan-bantuan, itu harus melalui skema perhutanan sosial, Pak, khususnya kemitraan konservasi. Jadi selain itu, wilayah Tahura sampai ratusan ribu hektar ya, Pak, ya, ratusan ribu hektar, tidak mungkin teman-teman Tahura mau sini. Makanya perlu juga dukungan dari bapak-bapak sekalian yang berada di dalam wilayah Tahura dengan bekerja sama. Nah, kerjasama nanti, Pak, nanti ada surat bukti kerjasamanya, namanya naskah kesepakatan kerjasama NKK antara KTH Tanjung Manggala dengan Tahura Sultan Adam. Dengan adanya nanti pian bermitra dengan Tahura, kami menginginkan pian itu bisa difasilitasi untuk pertama pengembangan areanya, namanya kelola kawasannya. Misalnya pian punya kebun nih, sudah punya kebun loh, Pak, kebun untuk mendapatkan hak pengakuan secara legal tertulis oleh negara, dan itu sama kuatnya legalnya dengan sertifikat yang berada di luar kawasan hutan. Jadi pihak-pihak lain itu tidak bisa mengklaim tanah pian lagi kalau pian sudah memang diakui, diberikan izin oleh kementerian nanti bahwa pian berhak mengelola misalnya berapa hektar, pian punya kebun berapa hektar di situ misalnya. Nah, selain kebun-kebun pian sendiri, pian kan sudah berkebun lah, ada juga kegiatan rehab gas di sini, kan pian sudah tahu tujuan rehab gas.
Tapi ulun tidak tahu apakah di sini ada ya Repdas ya. Dan rencana memang mau ada di kelola dan masyarakat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, yang ini sudah tahu ada tanaman-tanaman rehab gas oleh teman-teman IPPKH yang merupakan kewajiban para penambang di dalam kawasan hutan. Mereka wajib menanam di dalam kawasan hutan seluas area pinjam pakainya mereka. Nah di Desa Tanjung ini mungkin ada berapa ratus hektar gitu yang bisa nanti ke depan tanaman rehab gas itu pian kerjasamakan dengan Tahura untuk hasilnya dapat pian manfaatkan atau pian ambil. Tapi bukan hasil kayunya, malah hasil non kayunya. Misalnya yang ditanam jambu mete. Ini tanamannya apa mas? Di sini. Rehab gas ya. Karet. Nah misalnya karet. Nah karet itu boleh. Karet yang tanaman di rehab gasnya itu ada tanaman karet. Nah itu pian ke depan bisa memanfaatkan itu Pak. Pian ambil getah karetnya dari tanaman rehab gas. Nah, dan itu sudah dilindungi mempunyai kekuatan hukum. Ingin pasti semuanya ingin lebih maju daripada sekarang ya, nggak ada yang ingin mundur karena ya ingin maju usahanya lebih daripada sekarang. Nah kalau di tempat lain bapak-bapak sekalian, contohnya di kabupaten yang lain yang dengan skema perhutanan sosial ini juga yang mempunyai industri ini sudah banyak yang dibantu. Ini gulanya sangat alami karena saya memakai pengerasnya ini. Saya mencontoh dari Jawa itu cuma pengerasnya taras nangka dengan yang untuk masak itu kapur masak itu. Nah itu pengerasnya. Kalau hasil informasi dari Tahura ini yang paling alami bilangnya. Namun saya juga masih agak kesulitan untuk pemasaran yang pertama, yang kedua pengelolaan yang belum stabil tadi karena belum ada kekompakan di Kabupaten Manggala. Tapi mungkin anggota Kabupaten Manggala sudah tahu, sudah dipaparkan, marilah kita kelola, itu akan menjadi hak milik jenengan. Jadi saya ngomong sebiasanya kan sudah berbentuk, sudah sendiri yang menjelaskan, bukan rekayasa saya bahwa di itu tanah-tanah itu berhak sampai kelola namun tidak sendiri.